2020 mendatang, semua siswa di Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru untuk 2020-2021. Keputusan ini telah disampaikan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun, dalam protokol persiapan tahun ajaran baru ini, ada beberapa aturan yang harus diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Pada masa tahun ajaran baru 2020-2021, Mendikbud menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang untuk melakukan kegiatan tatap muka. Daerah yang termasuk di dalam zona ini mencakup 94% dari total semua sekolah yang ada di wilayah Indonesia yang berada dalam 429 wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan 6% sisanya merupakan wilayah yang masuk ke dalam zona hijau yang tersebar di 85 kabupaten atau kota dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun, kegiatan ini juga harus melalui proses bertahap sebelum akhirnya berjalan 100%. Para kepala daerah juga diminta untuk segera menghentikan kegiatan tatap muka apabila status zona di wilayah hijau ini mengalami peningkatan. Pada paparan yang disampaikan oleh Nadiem yang tertuang dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19, masa pembelajaran di zona hijau pun dilakukan secara bertahap dengan masa transisi selama 2 bulan. Dalam skema yang dipaparkan, pada bulan pertama, sekolah di zona hijau yang dapat beroperasi adalah tingkatan menengah dan sederajat yang sudah bisa beroperasi pada Juli mendatang, dengan ketentuan aturan yaitu adanya jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas untuk pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan sekolah tingkatan SLB atau sekolah luar biasa dan PAUD, maksimal peserta didik per kelas dibatasi hanya 5 peserta didik saja. Sistem pembelajaran pun wajib dilakukan secara shifting atau bergiliran yang ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing. Untuk waktunya sendiri, baik tingkat menengah maupun sederajat akan memulai masa transisi pada Juli 2020, diikuti tingkat dasar dan SLB paling cepat pada bulan September 2020, dan PAUD paling cepat bisa dilakukan tatap muka pada November 2020. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga meminta kepada fasilitas kesehatan yang berdekatan di setiap sekolah untuk bisa melakukan pendampingan mengenai protokol kesehatan baru ini. Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan kementerian lain sudah membuat protokol-protokol dan khususnya bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, kami secara teknis dan secara konsultatif sudah membuat protokolnya. Dan dari Kementerian Kesehatan akan menyiapkan sarana prasarana kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu khususnya puskesmas dan sarana kesehatan di sekitar sekolah untuk bisa melakukan pendampingan, promotif preventif, dan juga di dalam konsultatif memonitor kegiatan sekolah. Itu akan kami lakukan terus-menerus dan mudah-mudahan prioritas untuk keselamatan dan kesehatan dari para murid bisa berjalan dengan baik, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan itu adalah harapan kami semua. Selama masa transisi berlangsung, sekolah yang mendapat izin untuk membuka kegiatan belajar mengajar wajib mengarahkan siswa untuk memakai masker selama kegiatan tatap muka berlangsung dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Fasilitas seperti kantin dan kegiatan olahraga serta ekstrakurikuler tidak diperbolehkan selama masa transisi berlangsung. Dan
Tidak diperbolehkan pula untuk melakukan kegiatan apapun selain belajar mengajar. Namun perlu diperhatikan bahwa masih ada 94% sekolah dengan tingkatan dari dini hingga menengah yang harus menerapkan sistem pembelajaran di rumah. Sekolah-sekolah ini pun harus menghadapi keterbatasan dalam mengakses internet agar bisa terhubung secara digital. Kendala ini terjadi karena masalah infrastruktur yang tidak merata di berbagai daerah. Bila di kota besar para siswa mudah mendapatkan akses internet, hal ini tidak berlaku bagi para siswa yang berada di daerah pedalaman yang mengalami kendala akses seperti sinyal dan fasilitas yang memadai. Salah satu contohnya adalah kegiatan belajar mengajar yang terjadi di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Di sekolah ini tidak semua siswa dapat mengakses materi belajar mengajar yang dilakukan secara online atau daring. Keterbatasan dalam mengakses internet ini mengakibatkan sejumlah siswa terpaksa harus menumpang jaringan Wi-Fi salah satu relawan. Sugianto, sang pemilik rumah sekaligus relawan akses Wi-Fi pun, selain menyediakan akses internet, juga menyiapkan masker bagi para siswa yang tidak memilikinya. Siswa yang ingin menumpang Wi-Fi di rumah Sugianto wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan mengenakan masker. Jadi ini bermula karena rumah saya yang mempunyai Wi-Fi, sehingga ketika anak itu sedang melaksanakan ujian sekolah, yang notabene bahwa ujian sekolah itu dilaksanakan secara online, itu ada 2-3 anak yang datang ke sini untuk mengerjakan ujian sekolah tersebut. Karena mereka di rumah itu kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia, hanya sekitar 47% sekolah di Indonesia yang punya akses internet. Sedangkan 53% sisanya belum punya fasilitas untuk bisa mengakses internet. Kendala ini pun belum ditambah oleh sebagian murid sekolah yang tidak memiliki biaya untuk membeli paket internet. Tentu, ini yang harus jadi perhatian pemerintah karena keterampilan digital dan akses internet jadi kunci sukses metode pembelajaran jarak jauh dalam menyambut adaptasi kebiasaan baru. Mengingat 94% sekolah masih masuk dalam wilayah zona kuning, oranye, dan merah.